Nasar berbapak camat apa tuh? Bapaknya ke sini. Enggak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita cuma ini aja Pak. Semenjak dulu dari Pandawan, dari kota sampai Paludi, kita minta yang proses paling Pak yang kita masak. Yang paling besar itu sampai sekarang sudah diusulkan mulai dari mungkin lurah baru besar sudah berganti-ganti Pak. Belum, apalagi sebentar lagi Pak Ludi untuk beri jangan tak bangun lagi nantinya kalau sudah punya kesana. Jadi mohon Pak yang tarik yang besar, yang dari Islaman, yang dari awal itu Pak. Kalau boleh dicek, kotaknya lurus Pak, lurus dengan paling yang besar. Kalau saya tengok yang perencanaan sekarang alhamdulillah pekerjaan sudah dimulai Pak. Kayaknya itunya lari ke rumah sakit Pak sebelahnya. Jadi nggak pas yang tarik yang besar itu Pak. Karena kalau selama ini yang pengalaman yang sudah ada banjir itu yang aspal. Nah jadi sudah mulai dari Pandawan yang wali kota sampai Paludi mau ke Pri 1 juga tidak kita membangun. Jadi kajian yang di sana Pak selalu banjir. Jadi mohon batu besar diperhatikan Pak, jangan cuma batu lagi. Kita juga ada suara untuk Bapak yang besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan posisi beliau mau kan di mana? Depan Auri maksudnya crossfield. Sekarang enggak ada. Pak siapa namanya? Pak Yudi. Sekarang ada tapi crossnya tidak lurus. Sekarang ada Pak, cuma gorong-gorong 80 masalah Pak. Yang dari Audi yang masuk itu Pak. Jadi sudah kesumbar. Tapi bukan mau lurus kan. Yang penting ada cross jalan, dia mau belok, kiri belok kan, yang penting kemarin itu sampai dari dia.
sebagusnya kalau nengok di lapangan Pak, yang dari paling samping Cikrama sama yang tadi itu langsung crossingnya ke Pokaper. Nah, sementara rencana kalau yang Bapak bangun sekarang ini di Nongsa Asri itu ya. Jadi belok-belok tanpa Nongsa Asri itu akan berbahaya juga ya. Yakin Pak? Posisinya rendah nggak kalau kita ngambil urusnya Bapak mau? Insya Allah Pak, lancar. Kalau nggak rendah nggak bisa bikin drainase. Sudah Pak, kayaknya pertemuan bisa dari sini bisa. Pak ini hari apa ya? Hari Rabu lah ya. Rabu Bapak kerja ya? Sementara pengangguran ada di rumah. Makanya kami usulkan selama ini batu besar juga punya orang Bapak itu aja. Terima kasih. Diundang aja acara Rabu aja. Nanti aja si kontrol sekali. Nanti kita dudukkan Bapak ya. Dari Pak Dalam sampai ke Pak Lutfi sampai mengganti kita selesai saja. Aja itu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sejatan kasih. Saya perkenalkan, nama saya Rohan dari Kadar Posyandu Kampung Panggung. Sebelum saya meminta kepada Bapak, Pak boleh minta. minta ya Pak, mengajukan kepada Bapak. Saya kasih pantun dulu biar yang saya minta dikabulkan sama Bapak. Sirih ditaruh di atas dewa bersama dengan simpungan mulut. Kami menuntut Bapak bila Bapak jadi gubernur. Karena daripada itu ya, satu lagi Pak, biar jadi adonan mayang disusun menjadi satu, terselip gimana kita. Bila Bapak sudah menjadi satu, jangan lupakan kami dan kita. Sekarang Bapak, Ibu, Bella, begini Pak, kami dari Kadar Posyandu mewakili dari seluruh Kadar Posyandu menyampaikan kepada Bapak sedikit kami agak kami mendengar guru TPA ada yang berangkat umroh. Iya. Sementara Kadar Posyandu tak ada Pak. Coba. Sementara kami ini baru 10 tahun lebih di Posyandu. Iya. Ada mungkin yang sudah lebih dari itu. Kami mau juga Pak. Itu ya Pak ya. Hubungan dengan Bapak gratis sampai Itu bukan Bapak. masalah, Bu. Ini sekarang kita mau pada masalah. Tapi tidak terbukti Pak ini itu. Kalau kita kami mau kami ini sebetulnya tantangan saya ini. Yang kedua, kami minta diserahkan. Mbak diserahkan. Ini baju yang tahun dulu Pak. Minta diserahkan. Nanti lah kalau Bapak udah untuk bagian dulu. Kami minta yang baru. Terus banyak kok pertanyaannya. Tiga. ICC Pak. Jadi kami kaitan Bapak. UMK naik, Pak. Minta ya Pak, kami minta ya Pak. Tiga Pak. Yang keempat, Bapak sehat, sekeluarga dan nanti ibadah nomor satu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dalam ini Pak, tapi tanya-tanya semua satu pun tak saya jawab. Ada pertanyaan
antaranya Pak Sari, ada Bapak Suhaimi, ada Bapak Badri, ada Dr. Ade, ada Pak Iwan, dan ada terakhir Karis Posyandu. Kalau nanti ada tak terjawab, tolong dikasih info. Ibu bapak sekalian, khusus organisasi yang banyak membantu pemerintah, bukan hanya ada Posyandu, nanti ada Mubalik, ada para imam, ada para pendeta, ada para guru-guru Taman Pendidikan Al-Quran, ada RW, ada RT, itu menjadi perhatian kami. Ibu tantangannya sebenarnya sudah naik dulu pada 2023 ini. Nanti Ibu akan tahu bulan Maret kita ketemu lagi. Jadi kami luas ketemu lagi. Ini hal masalah musibah. Nanti bulan 23 tantangan amprah lagi. Nanti bulan 23 bagi sembako murah lagi. Nah, banyak lagi. Jadi Ibu tenang aja, insentif sudah selesai dan sudah naik. Kedua, kalau baju mungkin saya kira kemarin Posyandu sudah masuk, lupa kali ya. Tapi kalau BMK sudah selesai, saya kira imam sudah selesai. Nanti Ibu daftarkan aja melalui Pak Camat, Pak Lurah, kita coba dari dunia dulu. Karena saya tidak gunakan APBD, tapi saya mencari bantuan dari perusahaan untuk bantuan seperti ini. Dua, ketiga, umroh. Umroh ini sekarang kita hanya naikkan sekitar 80 sampai 80 sekian orang. Karena setiap tahun masih naik harganya. Dari 30 sampai hari ini berapa hari? Sudah berapa hari? 64 ya? Oh, 34 ya. Intinya kita tetap perhatikan Ibu sekalian. Sampai kita bekerja untuk dunia, akhirnya juga akan saya perhatikan. Ibu, Karis Posyandu sudah selesai 3 pertanyaan. Yang keempat mantunya harus dijawab, gitu ya. Nanti Bapak Ibu lagi berdua sendiri. Baik Ibu Bapak sekalian, tadi bicara tentang kampung tua. Tujuan pemerintah menyelesaikan kampung tua bukan kampung tuanya dibagi-bagi dan dijual-jual. Faktanya hari ini, nanti kalau saya bicara jangan ada tersinggung dan mau direkam. Hampir setengah PL yang terbit di kampung tua itu ada deal dengan pemilik kampung tua itu sendiri. Dealnya siapa saya tidak tahu. Contoh, banyak kampung tua direkomkan untuk keluar dari kampung tua. Nah, kalau sudah dipercayakan mereka keluar, ya saya tidak bisa paham. Yang kedua, kampung tua yang lama PL terbit bukan zaman saya. Karena zaman saya kalau ada Bapak S tahu. Kalau ada pun biasanya mereka ada deal. Seterusnya, kampung tua kita selesaikan, sungguh tidak adil. Kalau ini tidak punya rumah, saya beresin. Maka perintah Pak Presiden 2019, kalau Bapak Ibu masih ingat, bersama Menteri ATR, Bapak Profesor Sofyan Jalil, mengatakan kepada kita agar yang kampung tua, yang ada rumahnya segera diselesaikan sertifikatnya. Dan itu sudah saya wujudkan. Tapi ada warga yang tidak mau. Sebetulnya penetapan luasan kampung tua ini Bapak Ibu, karena bingung juga, dibikin besar-besar rumahnya tidak ada. Kan tidak mungkin akan kita berikan tanah tanpa rumah kepada pribadi. Ini Kota Batam, HP-nya di BP. Karena kali ini kita lakukan Bapak memetak PL kampung tua A 70 hektar, rumahnya tidak ada, diapakan Pak? Bapak bisa bangun, Bapak bisa juga. Toh ujung-ujungnya tidak dibangun dan dijual. Kan ini terjadi.
Sedangkan untuk yang lainnya pemerintah KPR, siapapun mau dikasih yang penting bangun, bayar, sewa kepada negara. Ini tolong regulasi seperti ini Bapak Ibu, ini harus menjadi dasar dalam kita bertindak. Kalau tidak, kita tidak tahu masalahnya. Maka kalau asas keadilan ini sangat sulit juga. Yang punya KPR dibatasi, yang kebutuhan tidak dibatasi. Di mana asas keadilan? Oke, pasti Bapak bilang, kami kan tinggal dulu di sini. Maka tinggal dulu di sini, maka kebutuhan saya akui dan saya selesaikan. Hari ini mau akui tidak akui, di zaman wali kota Haji Mabrur akan kebutuhan selesai, meskipun belum tuntas. Tuntasnya tidak mudah. Bapak tanya tadi misalnya, kenapa harus ada proses negara hukum, proses pembatalan KPR tidak ada bahkan tidak juga. Katakanlah proses awalnya yang kita anggap tidak pas, kok ada PL terbit di atas kampung tua, kan tidak satu. Saya cabut, udah banyak saya cabut Pak. Tapi hampir setiap hari saya harus ke pengadilan menghadapi gugatan ini. Kalau gugatan kalah, selesai. Kami kalah, habis. Mau ngajukan lagi, harus ada novel. Novel apa? Kita harus cari lagi. Ini proses sampaikan Bapak Ibu, saya yakin juga kita sama. Kita pasti menginginkan untuk membangun kota Batam. Contoh jalan ini bukan tanggung saya, bukan tanggung wali kota, bukan tanggung BPKK, tanggung provinsi. Alhamdulillah dari bangun-bangun. Karena diribut terus banjir bawah sana, saya minta BPKK, saya kepala BPKK, saya selesaikan adalah saya ribut saja. Minta dulu sampai kiamat tidak dibangun. Dan faktanya demikian. Kita salahkan tidak pas. Sudah membangun kita ambil balikan. Maka seluruh jalan provinsi akan dikembalikan kepada Pemko Batam. Ya baik. Kita kembalikan ambil aja. Gitu aja susah. Tak terbangun ya mau apakan. Udah, itu aja kita terima. Dan hari ini jalan nasional sudah dikembalikan kepada BPKK. Berarti akan berapa berat kerja BPKK. Kalau saya happy aja Pak, kamu sama kamu ya tanggung jawab secara regulasi bisa saya selesaikan. Contoh dan selesai juga. Tenggelam saya naikkan juga selesai juga. Dari jalan dari 100 sudah 70. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, pengalaman kita dengan provinsi yang hari ini menjadi ibu kota Republik Indonesia. Bagaimana cara proses penanganannya kalau sudah terlanjur? Hari ini penduduk Batam baru 1,3 juta. Pertanyaan saya, 20 tahun ke depan berapa penduduk kota Batam? Siapa bisa prediksi? Bisa 3 juta? Bisa 4 juta? Hitungnya tidak terlalu sulit tapi mendekati kebenaran. Hitungannya anak usia produktif hari ini ada berapa? Anak SMA saja lah, Bapak Ibu hitung ada berapa orang? Ada 50.000. Hari ini kita nikah, 4 tahun depan insya Allah nikah. 50.000 tahun, 50.000, 100.000 saja lah. Satu orang punya anak 5 saja. Dan berapa betul? Siapa akan menyelesaikan pada tahun 2045, 2050? Nanti pemimpin itu akan menyalahkan pemimpin yang sudah lalu, termasuk saya, termasuk adalah. Bapak Ibu suruh saya memikirkan ke depan. Kalau tidak kasih ada, sekarang kita mau aku yang lalu demikian, nggak mau mikir panjang, dibiarin saja, entah aja. Ini terjadi. Yang harus saya selesaikan satu persatu, nggak gampang. Saya mengambil risiko kalau besar, ibu bapak saya. Kalau itu, maka saya risiko itu. Gak untung bagi saya. Saya menahan sesuatu yang saya anggap 20 tahun ke depan akan digunakan. Kalau saya lepas, apa bisa saya? Ya, udah
Udah lah, Bapak di Kerala 70, tetap saja. Bapak di Kerala lagi 40, tetap saja. Apa urusan Pak? Tapi pengalaman lalu, hari ini saya mengalami meneruskan masalahnya ribet Pak. Contoh kampung tua yang sudah ada PR ini, bagaimana menyelesaikan? Bukan sini aja Pak, kampung tua saja. Kampung yang kita tua pun di tempat lain yang buat PR yang masyarakat sudah tinggal. Ini sama menyelesaikan Pak. Bengkok berikut, perusahaan kita panggil, saya sudah bayar. Begitu, dan ini harus bisa apa? Kenapa saya rusuh? Jadi rusuh nggak bisa apa? Dari legalitas, tapi dari kepatutan, dari keadilan. Beda kepada kali. Sampaikan saya sampaikan. Apakah tidak rumus banyak yang sudah tersusun rapi mau dipidana? Kalau tidak pidana adalah saya itu banyak yang bergerak tanpa izin oleh kota dan kepala desa. Ya Bapak tahu ini. Saya ngomong masalah orang dan tinggal punya anak cucu, rumahnya bagus, rapi, kecuali tempat itu akan digunakan untuk membangun investasi. Kalau tata ruang masih seperti hari ini untuk rumah-rumah, untuk rumah dia bangun rumah juga. Tapi kalau hari ini dia jasa atau industri dan perumahan itu tidak ada jalan keluar tapi geser. Contoh bandara melihat dari dulu. Apakah saya biarkan saja? Tak maju saya. Bandara tidak ada perumahan. Ribut kemarin. PT Bapak ada perumahan. Kita tidak ada company-nya Bapak Ibu. Kita melihat tata ruang Kota Batam dan rencana detail tata ruang Kota Batam. Itu yang kita lakukan. Kalau bisa bangun rumah ya izinnya tak keluar, izinnya keluar berarti yang ngasih itu keliru. Karena semua tanah Kota Batam sudah online semua. PTSP tidak buka tahu ya. Ini tata ruangnya untuk ini. P izin bangunan apa? PBB tidak akan keluar karena otomatis akan ketolak sendiri karena sudah masuk sistem. Gitu Bapak. Yang kedua, jalan ini kita bangun dari 100 karena sini daerah industri. Di sana jalan bandara. Satu waktu nanti Bapak Ibu antara bandara dengan pelabuhan ini akan menyatu agar seluruh produksi yang ada di sini akan masuk ke bandara. Hari ini semua ribut, kos kapal keluar mahal. Nah, bagaimana cara kita bikin murah? Jujur sampai hari ini saya 3 tahun lebih dari Palembang itu belum saya temukan jalan. Sudah ketemu pun hari ini belum bisa kita selesaikan. Kenapa? Karena banyak sekali pintu-pintu yang harus saya potong. Salah satu pokoknya hari ini pelabuhan jadi, industri jadi, dia bisa langsung masuk ke bandara. Karena kita kepingin satu waktu nanti barang dari Kota Batam keluar ke negara lain, produksi di Kota Batam tanpa proses yang berbelit, jalannya pendek saja. Maka melalui bandara ini, kalau saya membandara itu saya harus, apakah itu saya? Tidak ada tua Pak. 20 tahun, mati lagi. 50 selesai, dan 65 bisa pakai kokat. 65 sudah hampir pakai kokat, dapat kaki nggak bisa uangnya itu, dan saya kayak itu. Apalagi perempuan, lebih dulu dia, betul. Pakai belakang gitu. Ini contohnya. Jadi Bapak Ibu kira-kira demikian Bapak. Kalau yang jalan ini sudah kita selesaikan 100 sampai ke simpang batu besar mendekati sana itu jadi 70. Kenapa? Karena saya tidak tega untuk diambil semua. Tapi nanti jangan sesali lagi anak kita. Kenapa kalau dibikin dari 100 menjadi 70? Padahal hari ini kalau saya bikin 100 masih bisa dan masih mudah. Karena tidak sekompleks permasalahan di DKI. DKI yang salah ya. Padahal itu tanah negara.
DKI nggak bisa diambil lagi, bukan tak saya ambil. Kalau terjadi pengambilan, maka ini akan merugikan rakyat kalau besar. Tapi hari ini belum, ini belum permanen, masih kita ambil demikian. Ya bagi Bapak Ibu, ini saya menjadi satu kota wisata yang modern. Nongsa terkenal dengan daerah wisata, industri. Hari ini kita yang bangun jalan, tidak ada lain. Saya pikir karena bandaranya di sini, maka sini aksesnya juga harus bagus. Karena kalau kita voting untuk mengambil keputusan tak ketemu, apa yang bisa? Dan karena ketemu, Pak. Dari dulu menyelesaikan kabinet, kapan selesai? Dulu almarhum Ruslan Ali Wasid sudah saya ketemu, beliau yang menyelesaikan. Sekarang kan penggantinya Iwan, mana Iwan? Kita perlu dibantu lah, ada Pak Yunus. Kita harus jiwa besar, jiwa kenadaran. Saya tanggung bandingnya gitu. Mau jadi apapun, sebetulnya saya punya satu dalam ini di era saya wali kota dan Pak BB, perubahan wujud nyata secara fisik dan lainnya harus saya wujudkan karena saya bisa dan saya mampu untuk itu. Kalau sudah mampu dan bisa, tidak saya lakukan. Pasti besok akan ditanya di sana itu, di mana? Di akhirat. Sama-sama besok cekap dari dunia kemarin. Akhirat. Ya, mudah-mudahan satu tempat. Kalau beda tempat, berarti pahalanya berdiri berjalan. Pasti akan ditanya apa? Besok pasti. Bapak jadi wali kota ini, Bapak bisa melakukan itu apa? Tidak dilakukan. Sidang dunia saja gitu, Pak. Saya yang punya wewenang tadi, kalau terjadi satu kasus, saya yang ditanya, Anda sudah disuruh, kenapa tidak ada lakukan? Kalau ada bacaan, asal dari situ, terlihat. Saya buka awalnya. Maka hari ini Bapak Ibu, pertanyaan demi pertanyaan banyak sekali, tapi kampung tua. Yang kedua tentang kampung tua. Saya sering menyampaikan, regulasi ini akan berubah setiap waktu, Bapak Ibu. Saya ketemu sebelum saya maju kemarin dan sampaikan momentum untuk menjaga bunga sudah di depan mata. Kali ini tidak kita ambil, dia akan bergeser. Ya, Pak, ibarat momentum itu bergerak, jadi tidak akan kembali kepada momentum awal. Berubah. Nyatanya hari ini dulu dikasih kampung tua untuk hak milik, sekarang tidak boleh, Pak. Yang tidak boleh bukan saya. Saya hanya sebagai operator menjalankan hubungan politik. Siapa yang bikin operator? Menteri. Apa yang bikin? Kita jalankan. Kalau urusan rakyat, saya coba membela diri. Itu aja. Hari ini sudah tidak boleh. Saya dengan surat ke pusat. Ada 7 titik kampung tua yang sudah ada. Dia juga BPN agar segera mendengar rekom. Kita rapat beberapa kali, saya sampaikan kalau HBL nggak bisa, harga bangunan sama seperti HPL. Yang penting BTO-nya kali lagi. Itu tak ada jawaban dari Menteri Keuangan soal pembebasan BTO. Bapak maksa saya tangan. Habis saya tangan, minggu depan saya nggak periksa. Kalau saya periksa, apa yang harus saya jawab? Kebijakan Anda ambil dasarnya apa? Kalau tidak ada dasar, selesai aja. Kalau saya jadi dulu, udah mulai kok. Apalagi hari ini, karena saya membangun apa begitu besar, yang kiri hari sangat banyak sekali. Apalagi pandemi ini tadi. Ini dari gubernur, dari kamu udah sampai sana, nah lawan lagi, dihantam lagi. Contohnya bicara Agung. Berkebakaran atas ribuan ini tambahannya. Mana apa? Semua kita beragama. Semua kabel Tuhan yang menentukan. Betul. Apakah manusia Tuhan? Belum kabel berbagai. Besok ini aja ada rumah buruh sini apa aja. Itu tanda-tanda ada penggusuran. Boleh? Ini saya cerita Pak ya, karena sudah lari jauh jauh. Iya, saya nama itu saya hanya satu, saya dari semua itu aja.
banyak ribu di sini. Kalau runtuh, kenapa runtuh? Tanya sama kamu. Nah, daripada kepala ini, apakah kepala dibikin kontraktor? Apakah kepala di arsitek? Tidak. Kalau kita jujur semua, satu saja. Kenapa terjadi semua tidak sempurna? Terlepas dari takdir Allah SWT, kemampuan kita belum cukup. Menghitung sesuatu tidak sampai ke titik, sehingga keliru. Konsultannya ada, semua ada, semuanya. Udah berapa tahun harus dulu? Tadi tidak saya ke atas. Kok nggak dulu? Kok yang itu malah bisik Anda? Kalau Bapak berpikir, kenapa itu? Karena letak posisi pertama ini beda. Turun dari pesawat tidak sampai angin dari sini. Kalau sana sampai, tapi isinya sarjana teknik tidak sampai jika otaknya di situ. Kenapa? Karena itu beberapa Allah kepada dia dari kita ada sampai situ. Sudah terima aja. Toh sebenarnya akan sebagai pertama kemampuan kita. Kita tambah jalan terus. Satu waktu akan sampai ke sana. Bisa ambil terbakar. Salah siapa? Mana kita mau coba? Kalau itu tunjukkan. Baik terbakar. Jadi mau diganti kok. Mungkin tak Allah. Supaya terbakar tak capek-capek buangnya. Habis ya. Kalau kita berpikir demikian. Dan apa sih yang mau dipotong? Kedua, usia listrik itu sudah berkira-kira tahu. Kira-kira kabel listriknya apa masih sempurna? Saya tidak tahu. Saya bersyukur risiko kebakaran tidak ada korban jiwa di sini. Bahkan ada manusia yang pertama nyambung di besi itu. Ini cerita aja Pak. Dan ketiga, bagaimana bangsa kita untuk semuanya, termasuk dari bangunnya. Saya minta Pak, siapa tadi ya? Pak Heru ya, Pak Heru, Pak Yusuf. Saya ini, kamu Pak. Dan ini untuk Bapak lewat sehari-hari semuanya. Saya berpikir semua ini terbangun. Sepetnya nomor 1. Gak ada lagi dulu Pak. Bikin jalan rusak Bapak awasi. Nanti kalau ada jalan Bapak kirim kita supaya kita bisa masuk ke kontraktor. Maka jalan semua sudah spesialisasi semua. Bapaknya sekarang jalan sekolah Bapak. Semua yang berendah pun akan kita tinggikan. Semuanya pun harus bagus. Apalagi kalau nanti ada jalan baru, ada kayu di bawahnya maka terbuka foto kiri saya. Tidak boleh ada kayu, bekas kayu di bawah jalan. Karena ini akan merusak jalan pada satu waktu nanti. Satu waktu kayunya lapuk, maka ini akan beban ke bawah kosong di bawah. Ini contohnya Bapak. Bapak Ibu, Pak Suhaimi, kalau kapling untuk rumah saya kira tidak ada kendala. Ini akan kami selesaikan. Kedua, kayak sudah keluar itu lagi kita proses sebetulnya. Bagaimana bisa selesai. Ketiga, Pak Ibu saya terhormat bahwa PT yang ajukan ini pun kalau saya lihat izin daripada PT-nya, tapi tata ruangnya kita buka dan ini sudah ada izin dari Menteri Perhubungan rencana hidup bandara. Kenapa ini kita ajukan? Karena Menteri Perhubungan lah yang punya hak untuk bagaimana di bandara izinnya untuk dibangun. Khusus bandara ada di Menteri Perhubungan, bukan di Pemko. Di luar bandara baru Pemko. Dan saya yakinkan di bandara RIP hari ini tidak ada bangun perumahan untuk tempat tinggal. Karena target dari dulu bahwa Batam menjadi hak logistik ada 2. 1, bandara udara, kedua pelabuhan laut. Pelabuhan laut hari ini posnya sangat besar Bapak. Siapa yang bisa luruskan ke sana? Alhamdulillah tak lurus sampai sekarang. Udah saya bongkar pelabuhan habis pun hari ini tak lurus juga dia. Karena tidak lurus, karena ekonomi kita sangat lemah, pengusaha kita sangat lemah, kita menggunakan uang orang lain untuk kerja di situ. Mata rantainya yang saya putus
supaya pemerintah bisa ambil alih dan bisa ambil kebijakan di situ, sehingga kosnya akan balik seperti yang ada sekarang. Sudah 2 kali bunyi. Jadi Bapak Ibu, kira-kira demikian. Sebelum saya tutup, pertanyaan yang pertama Pak Sodik tadi tentang kebijakan PSBK yang 60-40. Pak Sodik, kita punya 64 kelurahan. Setiap kelurahan kebutuhannya beda-beda. Kalau semua saya akomodir kepentingan kelurahan, maka Purwakarta akan penuh isinya. Kelurahan besar meminta yang 40% ini bisa bangun posyandu, bisa bangun ini, bisa bangun ini, bisa bangun ini. Saya kira kalau ke DPR di sini ada Pak Yunus dan ada semua. Bapak dukung dia akan dukung Bapak. Tapi kalau tidak, saya dukung Bapak, Bapak dukung saya. Kalau item-item yang kecil ini Bapak, sebaiknya saya tidak memasukkan di item PSBK ini sendiri, kecuali secara umum seluruh jalan lingkungan drainase Kota Batam sudah mendekati selesai. Maaf, cara saya mengambil satu kebijakan itu adalah secara umum mana yang paling besar, karena tidak mungkin saya tampung satu persatu. Kalau tampung satu Bapak tidak akan selesai Bapak. Jalan, perumahan, dan drainase sebetulnya sudah merampung. Dulu 2 tahun lalu sudah kita tambah, tapi tahun ini kita tambah sedikit lagi boleh. Tapi inti daripada PSBK dulunya PIK ini saya buat tidak ada lain. Saya ingin jalan-jalan lingkungan perumahan selesai tersemenisasi Bapak. Tapi alhamdulillah dalam pelaksanaan itu juga. Dan Bapak Ibu, saya pun tidak tahu, Pak RT yang tahu kelompok Jamas ini ya, bahwa katanya sebenarnya tak spek lah, tak sesuai ini saya tidak ikut campur. Saya bersama Pak Wakil hanya mengambil kebijakan PSBK tahun 2023 3,2 miliar misalnya, tahun 2024 akan jadi 3,5 miliar. Maka Pak Lurah lah bersama Dinas Perki, Pak Camat yang menyelesaikan. Kalau boleh jujur saya sampaikan, kita bangunin udah panjang Ibu Bapak sekalian. Tolonglah dijaga baik-baik, dibangun baik-baik, supaya daya tahannya bisa sampai 2-30 tahun ke depan. Kami tidak akan sampai ke situ. Saya ulangi, saya tidak akan sampai ke situ Pak. Tapi kebijakan kami itulah dia kira-kira. Karena kita ingin jalan satu kabupaten selesai semua, jalan utamanya selesai Pak. Jalan lingkungan harus selesai, PSBK itu jawaban penyelesaian. Maka saya titipkan kepada Bapak Ibu, ayo kita coba lihat. Kedua, saya balik kamu tua, Pak Suhaimi. Kalau Bapak menyikapi 2 meter, 3 meter, 4 meter di lingkungan rumah, insya Allah itu selesai. Tinggal satu aja. Saya lagi menunggu izin untuk pembebasan WTW. Kalau tidak juga, maka kita akan solusi. Bagaimana tidak bebas dan tidak mahal supaya masyarakat terjangkau. Salah satu KSB hari ini sudah saya berkeputusan 50%, dan ini sudah bergerak di daerah Batu Haji dan Batu Ampar sudah pada selesaikan. Dan di sini ya saya harap Bapak sekalian, karena saya akan mengakhiri menjadi kepala di Batam pada waktu saya selesai menjadi wali kota Batam. Itu regulasinya. Tapi kalau ada lain kita tidak tahu. Maka waktu hanya tinggal setahun lebih lagi, 9 bulan mungkin sampai bulan Desember. Maka saya minta Bapak Ibu mari bergilir, mari kita coba lihatkan supaya kebijakan oleh kepala BP satu pintu dengan wali kota hari ini bisa menuntaskan permasalahan Bapak Ibu. Dan saya yakin tak ada masalah selesai Bapak. Cuma kapan kita menyelesaikan tentu butuh waktu. Ada yang cepat selesai, ada yang lambat. Tapi kalau kita ikuti, kita selesaikan, semua akan selesai Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak sekalian, itu yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Bahwa Nongsa ini yang kemarin bulan atau tahun lalu kita bersihkan,
tahun ini sudah akan saya bangun, tapi maksudnya maka ini baru saja. Itu akan kita bangun jalannya. Maka saya minta dukungan Bapak Ibu yang kemarin sudah kita alokasikan di daerah sana. Saya mohon yang kembali lagi supaya bisa balik ke sana. Kemarin saya dapat laporan dari Pak Yu, katanya warga minta fasumnya di beres itu. Pak Camat, nanti tolong disiapkan apa yang perlu dibangun jalan utamanya itu, jalan masuk itu. Nanti Pak Yu tolong dukungan sama BP supaya itu segera diaspal saja. Saya nanti proses membuka jalan ini tidak terganggu. Jadi Pak Suhaimi itu dari Simpang Batu Besar sampai ke Nongsa itu akan dibuka 70 meter ROW jalannya. Tapi dari Batu Besar ke sana, sini belum. Nanti jangan salah ini. Tahun ini akan kita bangun. Jadi jalan lama itu akan saya ubah total. Karena jalan lama tidak berada pada posisi di as jalan, tidak pada posisi pada jalan. Sehingga dia harus dibongkar dan jalan sekarang menjadi medianya jalan Bapak Ibu sekalian. Kenapa ini saya sampaikan, nanti Bapak juga ketahui, karena saya ingin 2023 itu jalan dari Batu Ampar sampai ke bandara, sampai ke Simpang Batu Besar, sampai ke Nongsa sana selesai. Plus yang ada di sini masih berhenti karena kita masih mendudukan warga-warga masyarakat yang mendirikan rumah di RW jalan itu sendiri. Itu Bapak Ibu sekalian, sekedar informasi, sebetulnya Nongsa ini tempat kecamatan yang paling bagus sekali. Dulu orang menyampaikan ini kecamatan setengah kota, setengah pulau, karena ada Menang dan beberapa tempat masuk sini. Tapi hari ini Nongsa Bapak Ibu berbahagia karena kek yang di PT Serimas itu banyak sekali hari ini akan menampung dan membangun. Bapak Ibu jangan lihat tenaga kerjanya, tapi dengan dia membangun itu pendapatan negara dari pajak itu sendiri besar sekali Bapak Ibu sekalian. Hari ini lagi dibangun 3 tempat penyimpanan data dan akan menyusul lagi 7. Jika nanti di Nongsa di Telpak sebelahnya akan dibangun 10 tempat penyimpanan data dunia. Singapura data negaranya akan simpan di situ. Kemarin tak salah lagi dari Dubai, dari Abu Dhabi juga akan ke situ. Intinya apa? Intinya Batam menjadi satu tempat kepentingan dunia dari sini. Bapak Ibu jangan melihat pekerjaannya. Tapi kalau sudah ada dunia menyimpan asetnya di daerah kita, maka dia butuh negara kita. Kenapa? Karena datanya ada di sini. Jadi kita beruntung dan dia butuh dari data terus di sini karena hidup matinya datanya ada di Kota Batam. Maka akses jalan itu saya buka daerah lain supaya Nongsa nantinya betul-betul menjadi tempat satu kecamatan. Tak usah ada iklan lagi, kecamatan Kota Nongsa Bapak Ibu sekalian. Baik Ibu Bapak, saya kira itu aja. Terima kasih. Terjawab semua ya. Ada yang ketinggalan ya? Puskesmasnya hanya yang pernah dari Bapak. Nanti Ibu